Oke, kali ini workshop kita yaitu bertemakan strategi akses program PSR dan juga Sarpras bersama narasumber kami di Gamal Institute sendiri yaitu Mbak Tika Mancanegara Bukit Eshum sebagai tim konsultan perkebunan di Gamal Institute. Nah, oke, mungkin untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, langsung saja saya Ulfa sebagai moderator memberikan waktu dan kesempatan kepada pemateri kami. Silakan Mbak Tika Bukit. Ya, terima kasih Mbak Ulfa sebagai moderator. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang udah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk kita bisa melaksanakan workshop untuk sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu bagaimana sih cara mengakses program PSR dan Sarpras seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Tika Mancanegara Bukit, di mana saya juga adalah salah satu tim dari Gamal Institute yang bertugas sebagai penanganan program, baik itu program PSR, begitu juga dengan program sarana dan prasarana. Saya juga ditugaskan juga sebagai tim konsultan dari beberapa lembaga seperti Kementerian Pertanian, salah satunya sih fokus di Kementerian Pertanian. Nah, karena ini emang kebetulan saya sendiri yang emang menangani program-program seperti PSR dan sarana dan prasarana, mungkin saya bisa sedikit berbagi kepada Bapak Ibu sekalian di sini terkait gimana sih strategi untuk mengakses program ini seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai mungkin ya. Ya, langsung saja kita mulai penyaluran dana program peremajaan sawit rakyat dan sarana dan prasarana. Oke, di sini sebelum kita mari, bagaimana sih strategi mengakses program PSR dan sarana dan prasarana sendiri? Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian peran BPDPKS dalam program tersebut. Nah, di sini seperti yang saya tampilkan bahwa di sini BPDPKS perannya sangat jelas ya Pak ya, dari penghimpun dana hingga menimbulkan dampak kepada petani masyarakat Indonesia. Nah, di sini tugas BPDPKS sendiri dari menghimpun dana, pengelolaan dana, hingga penyaluran dana, hingga dampak itu sendiri seperti itu. Nah, jadi emang kalau Bapak Ibu tanya apa sih BPDPKS itu sebagai apa sih perannya? Nah, di sini BPDPKS yang memberikan dana dari program yang saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama, peremajaan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Nah, mungkin langsung saja, kira-kira apa sih persyaratan yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk bisa mengakses program ini? Nah, yang pertama saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu dokumen-dokumen atau persyaratan apa aja yang akan Ibu Bapak persiapkan untuk pengajuan program PSR sendiri. Nah, yang pertama, program PSR sendiri akan diajukan dan hanya boleh diajukan oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, atau kelembagaan perkebun lainnya. Nah, dengan paling sedikit pekebun yaitu dengan 20 orang, Pak. Nah, dengan minimal pengajuan 50 hektar, seperti itu. Nah, seperti... Ya. Halo, Mbak. Iya, Mbak Ulfa. Iya. Sebelumnya, izin Mbak, ini kalau di saya tidak tampil, bagaimana di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah materinya tampil? Ya. Nggak tampil juga, Mbak. Nggak tampil juga ya? Ya, coba-coba kita ulang lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, coba sebentar kita ulang lagi. Coba Mbak, iya aku kira di handphoneku soalnya agak takut ini sinyalnya di sini. Sebentar ya. Oke. Ya. Tampil nggak, Mbak? Kelihatan nggak? Nah, tampil. Udah ya? Oke, mungkin tampil. saya ulangi aja kali ya. Saya ulangi aja kali ya, takutnya ada yang kelewat ya. Oke Mbak, terima kasih, silakan. Ya, thank you Mbak Ulfa. Ya,
Sebelumnya saya bakal perkenalkan ini dulu apa sih BPDPKS atau peran BPDPKS di sektor sawit Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga jelaskan bahwa di sini tugas BPDPKS menghimpun dana hingga menimbulkan dampak kepada para petani Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu tanya nih, apa sih peran BPDPKS? Nah, BPDPKS sendirilah yang menyediakan dana untuk program ini sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja Pak masuk ke peremajaan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Nah, di sini saya akan langsung aja menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait apa sih persyaratan atau dokumen pengajuan yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk pengajuan PSR ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu PSR hanya boleh diajukan oleh Poktan, Gapoktan, koperasi, atau lembaga perkebunan lainnya yang beranggotakan paling sedikit 20 pekebun Pak, dan dengan minimal pengajuan itu 50 hektar, seperti itu. Nah, dan dokumen yang dipersiapkan itu seperti KTP, KK, begitu juga dengan surat keterangan kependudukan lainnya. Ini boleh elektronik, begitu juga boleh non-elektronik. Nah, yang selanjutnya yang harus Bapak persiapkan yaitu seperti legalitas lahan. Nah, legalitas lahan ini boleh berbentuk sertifikat hak milik, boleh berbentuk sporadik, girik, akte, atau surat keterangan hak jual beli lainnya. Nah, ini hanya salah satu aja, Pak, bukan semuanya gitu. Nah, dan selanjutnya ini untuk pengajuan PSR sendiri, Pak, ini kondisi ekonominya pekebun ini nggak harus tertentu. Jadi ini boleh diajukan oleh keadaan ekonomi yang cukup, keadaan ekonomi yang bisa dibilang masih miskin, atau keadaan ekonomi yang kaya, seperti itu. Ini boleh diajukan. Nah, untuk persyaratan selanjutnya, Bapak persiapkan seperti surat kuasa. Nah, surat kuasa ini dia berbentuk surat kuasa pekebun kepada ketua Poktan atau Gapoktan atau kelembagaan lainnya yang ditandatanganin oleh pemanfaat sendiri. Ya, selanjutnya persyaratan yang harus Bapak Ibu persiapkan lagi yaitu seperti surat keterangan lahan tidak dalam sengketa. Nah, ini dipersiapkan di mana nanti ini kepala desa atau kepala dinas kabupaten terkait yang mempersiapkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya rincian anggaran biaya. Nah, rincian anggaran biaya ini juga nanti akan Bapak Ibu persiapkan karena di rincian biaya ini di sini nanti berisi biaya pengembangan kebun, biaya pengawasan. Nah, untuk nanti udah secara detail dijelaskan di anggaran biayanya, Pak, seperti itu. Nah, dan untuk selanjutnya surat pernyataan umur tanaman. Nah, karena PSR ini juga memiliki beberapa kualifikasi, jadi nanti Bapak juga harus buat surat pernyataan maksud saya bahwa umur tanaman Bapak itu maksimal 25 tahun dan minimal itu paling sedikit di umur 7 tahun, Pak. Nah, dan selanjutnya surat ketersediaan benih. Nah, nanti Bapak di sini juga harus ada surat keterangan atau kontrak dengan kesepakatan benihnya, jaminan kualitasnya nanti, dan seperti apa prosedur pembayarannya. Seperti itu, Pak. Dan selanjutnya surat kemitraan kerja. Nah, ini juga akan ditandatangani oleh Poktan atau Gapoktan atau koperasi atau kelembagaan lainnya. Ya, untuk persyaratan selanjutnya itu Bapak juga harus mempersiapkan surat keterangan teknik peremajaan. Nah, di mana nanti surat pernyataan ini juga dijelaskan bahwa peremajaan dengan tumbang serempak dari kelompok tani atau gapoktan atau kelembagaan yang mengajukan. Nah, surat keterangan ini bisa dari kepala desa atau Oke, agak ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin ada sedikit gangguan koneksi. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, halo Mbak Tika.
Oke, nampaknya live ya Bapak Ibu. Mungkin karena ada gangguan koneksi. Mbak Syafi mau menghubungi kembali ya? Karena Iya Mbak Ul, coba ketikanya. Berapa kilo? Kan bilang gua Bapak Ibu sekalian, karena ada gangguan sinyal nih jadinya kita terputus dengan narasumber. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaannya terkait program Sarpras tersebut. Dan untuk materi nanti bisa dibagikan melalui di pendaftaran itu di Mbak Syasha. Oke. Kita masih tunggu materi bergabung kembali. koneksinya terputus sama narasumbernya. Iya Pak, sementara terputus. Kita masih tunggu ya Pak ya. Oke. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Kita ada sedikit gangguan koneksi. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu sekalian bisa nyemil-nyemil dulu. Kita kan di tempat terpisah nih, jadi ngopi dulu. Udah ngopi belum nih Bapak Ibu sekalian? Kita Sabtu ini ya waktunya rehat ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita semangat untuk menambah informasi dan juga yang lainnya. Di sini sudah hadir juga tadi beberapa yang baru gabung. Pak Daru Seto, halo Pak Daru. Oh, halo. Di Zoom meeting ya Pak. Halo, iya, Sasa. Kemudian ada Pak. Oke. Nambah beberapa peserta baru. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Kita masih menunggu pemateri karena tadi tiba-tiba terputus koneksinya. Kita masih menunggu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon sabar menunggu sambil menikmati snack yang disediakan masing-masing dari rumah. Biasanya workshop ada snacknya ya, tapi berhubung kita virtual jadi ya dari rumah deh.
Sudah bisa dihubungi lagi Mbak Syasha? Oke, untuk materi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti bisa didapatkan melalui Mbak Syasha, ya Bapak Ibu sekalian. Untuk link materi. Oke, kita sudah mulai bergabung lagi. Halo, Mbak Tika masih di mute, Mbak. Belum terdengar suaranya. Mikrofonnya masih di mute. Oke. Iya, keputus jaringannya ya. Iya. Aduh ya, keputus, ini laptopnya juga jaringannya kurang bagus. Oke. Tapi slide-nya masih ini ya, masih tertampil nggak? Kelihatan ya slide-nya ya. Oke. Maaf. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini jaringan sedikit keputus. Mungkin langsung dilanjut aja ya. Ya. Oke, Mbak Ulfa, kita lanjut aja ya. Bapak Ibu ya, kita lanjut aja presentasinya. Iya, Mbak. Bisa dengar suara saya jelas nggak, Mbak Ulfa? Suara saya jelas? Jelas. Jelas. Oke, kita lanjut aja ya. Tadi udah sampai ke proses pencairan dana peremajaan sawit rakyat sesuai dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Perkebunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana sih proses pencairan dana peremajaan sawit rakyat. Karena kan ini banyak sekali Pak pertanyaan dari bagaimana sih Bu proses seperti apa, dan ini nanti bagaimana sampai proses pencairannya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu sekalian bagaimana sih prosesnya. Nah, ini sesuai yang saya tampilkan di slide presentasinya bahwa ini pertama penentuan luas lahan yang akan diremajakan. Nah, di sini Bapak Ibu terlebih dahulu itu mempetakan nih berapa petaninya yang akan diajukan. Mempetakan dulu nih berapa sih luas lahan yang akan diajukan itu, dengan ada mempersiapkan luas lahan yang akan diajukan seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, seperti KTP, KK, dan legalitas lahan. Nah, setelah Ibu Bapak persiapkan, ini nanti masuk ke tahap ke Dinas Perkebunan Kabupaten, Pak. Nah, di sini nanti dari Dinas Perkebunan Kabupaten juga akan memverifikasi data yang Bapak berikan. Nah, ini data-data yang Bapak berikan ini sudah benar nggak sih gitu? Atau data-data kelengkapan Bapak sudah semuanya terpenuhi belum, seperti itu. Nah, nanti dari Dinas Perkebunan juga akan memeriksa kelengkapan data Bapak gitu. Nah, baru setelah itu masuk ke Ditjen Perkebunan, Pak. Nah, nanti di sini ada namanya tim verifikasi data. Nah, nanti setelah dari Perkebunan Kabupaten, nanti kita masuk ke tim Ditjen Perkebunan. Nanti ada namanya tim verifikasi data yang akan mengecek kelengkapan Bapak nih. Kira-kira data-data yang Bapak persiapkan sekali lagi dicek benar nggak sih kebenarannya gitu, dan legalitasnya itu sudah lengkap belum sih gitu, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal. Nah, setelah itu masuk ke proses rekomendasi teknis, Pak. Nah, di sini nanti Ditjen Perkebunan lah yang mengeluarkan rekomendasi teknis. Kalau emang data-data Bapak semuanya sudah oke, sudah bisa kita periksa atau sudah benar keadaannya, baru masuk ke proses rekomendasi teknis. Dan yang terakhir ini masuk ke tim BPDPKS sebagai pencairan dana. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, di sini selain pengajuan PSR secara manual, seperti yang saya tampilkan di sini, bahwa ada juga pengajuan PSR sekarang itu udah ada online, dan sudah ada beberapa petani yang emang mengajukan program ini secara online. Karena kalau secara online bisa dibilang sih lebih akurat juga sih sebenarnya, lebih efisien juga, dan lebih transparansi juga, Pak. Karena kalau petani mengajukan secara online, ini kelengkapan data kita itu bisa kepantau, Pak. Udah sampai mana prosesnya, udah bagaimana di dinas, udah seperti apa. Jadi ini bisa kita cek sendiri nantinya. Seperti itu. Dan nanti tampilannya kalau Bapak
pengajuan secara online, nanti tampilannya seperti slide, bisa dilihat. Nah, di sini nanti pas Bapak pengajuan, ini nanti belum bisa masuk, karena ini Bapak harus buat akun dulu. Nah, di sini nanti bisa diklik pendaftaran kelembagaan pekebun yang di kuning di bawah ini. Nah, baru nanti setelah Bapak udah buat email, baru nanti bisa masuk ke website online-nya sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya percepatan penyaluran dana peremajaan sawit. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa emang BPDPKS memberikan dana itu sudah 30 juta per hektar, Pak. Seperti itu. Nah, di sini udah dijelaskan. Ya, mungkin itu sebelum kita masuk ke program selanjutnya terkait sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, kira-kira ada nggak Pak yang mau ditanyakan terkait PSR ini sendiri? Kira-kira bagaimana pengajuannya atau dokumen apa sih yang dipersiapkan, atau sebelumnya sudah pernah pengajuan tapi masih ada proses berlanjutnya belum ada atau nyangkut di dinas atau seperti apa? Ini boleh ditanyakan Pak, kira-kira kalau mungkin ada pertanyaan mungkin akan bisa saya jawab di sini. Mungkin saya serahkan kepada moderator Mbak Ulfa, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan terkait peremajaan sawit rakyat boleh dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin, nah untuk PSR sendiri ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum lanjut ke materi berikutnya? Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya, Pak. Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Halo, ada Halo. pertanyaan? Ya, dengan Bapak siapa? Silakan Pak. Saya mau tanya. Daru dari Sawindo Agam. Ya, silakan. Daru. Daru, silakan Pak. Dari Sawindo Agam. Oh, begini, Ulfa. Mohon maaf ini. Aduh. Putus. Yang saya tanyakan itu kan ada proses verifikasinya kan lewat apa? Lewat Dinas Perkebunan. Ya. Terus ada Dirjen, terus BPDPKS. Ya. Bisa tidak Gapoktan atau Gapoktan itu langsung tidak lewat Dinas Perkebunan setempat gitu loh. Langsung aja ke entry data sendiri, bisa nggak seperti itu? Karena kita tahu kan kadang kita ingin cepat, tapi kendala di Dinas Pertanian ini, di Dinas Kabupaten itu kan banyak lika-likunya seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Daru Seto untuk pertanyaannya. Mungkin akan sedikit saya bantu jawab. Ya, sebenarnya ini juga kendalanya banyak Pak di petani-petani Indonesia, juga banyak kendalanya di dinas gitu. Ini bagaimana Bu? Ini kalau lama prosesnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya bisa aja Pak nggak melalui dinas, karena kan banyak juga petani-petani Indonesia yang seperti yang udah kita jumpain juga di lapangan, bahwa emang kendalanya ini kebanyakan emang di dinas seperti itu. Nah, mungkin bisa aja nggak melalui dinas, cuma ada beberapa dokumen yang akan Bapak butuhkan dari dinas seperti itu. Karena kan kalau dinas ini biasanya mereka pengajuannya secara online, Pak. Nah, jadi mereka ini karena online, jadi kendalanya emang terlihat jelas di dinas, emang dinas ini nggak bergerak seperti itu. Nah, kalau Bapak tanya kira-kira ini bisa melalui dinas atau enggak, ya, saya bisa bilang ini boleh tidak melalui dinas. Cuman mungkin ada beberapa data yang harus Bapak persiapkan, dan ini emang harus kita ambil dari dinas seperti itu. Mungkin nanti peran dinas kan hanya memverifikasi data, mengecek. Tapi saya sarankan sih kalau emang Bapak ingin prosesnya cepat, nah ini juga bisa Bapak melalui online, karena dari online sendiri ini bisa kita pantau Pak. Ini bisa kita pantau perkembangan data kita udah sejauh mana. Ini kok nggak bergerak nih di dinas, karena dinas yang sering kendalanya selalu di dinas gitu. Ini kalau kita pengajuan secara online, ini kita bisa lebih akurat Pak.
ini kita bisa datengin dinas, kok data saya ini nggak bergerak, kok hanya seperti ini terus, seperti itu. Nah, ini bisa kita komplain, Pak, gitu. Nah, ini inilah dari enaknya kalau kita mengajukan dari online, Pak, gitu. Jadi Ya, ini betul, bisa betul. kita pantau dokumen kita udah sejauh mana, ini pengajuan kita progresnya udah sejauh mana, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak, gitu. Dan ini emang dengan adanya pengajuan PSR secara online ini ya emang salah satu ngebantu bahwa data kita ini bisa masuk dengan baik hingga proses pencairan. Karena kan sebelum-sebelumnya ini karena manual, jadi banyak data yang enggak terkontrol, banyak data yang hanya diletakkan segitu aja gitu. Nah, dengan adanya online ini emang sangat membantu, jadi kita bisa melihat juga dokumen atau data kita udah sejauh mana. Seperti itu, Pak, kira-kira. Mas, udah bilang lagi, Mas. Ya, kira-kira. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan mengenai PSR itu sendiri? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa dilanjut saja Mbak Tika. Ya. Silahkan. Oke, kita lanjut aja ya. Siap. Ya, slide-nya bisa dilihat, Mbak Ulfa, slide-nya terlihat ya? Sudah Oke. tampil. Oke, mungkin bisa kita langsung lanjut aja ke program selanjutnya, yaitu sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Baik. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan aja poin-poinnya kepada Bapak Ibu. Sarana dan prasarana itu paket-paketnya apa aja sih gitu. Dan karena sarana prasarana ini berbeda Pak dengan program PSR sendiri. Karena di program sarana dan prasarana sendiri ini ada beberapa paket yang bisa Bapak Ibu akses. Seperti paket perluasan, benih, pupuk, pestisida, begitu juga mesin pertanian, alat pasca panen, alat transportasi, begitu juga dengan pembentukan infrastruktur pasar. Nah, ini pembiayaannya sama Pak, yaitu dari BPDPKS sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan jenis-jenis apa aja sih dari program sarana dan prasarana ini sendiri. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa jenis-jenis dari paketnya tersendiri ini ada perluasan Pak. Di mana perluasan di sini ini mencakup benih, pupuk, pestisida. Nah, selanjutnya paket intensifikasi, yaitu pupuk dan pestisida. Nah, yang paket selanjutnya ada paket alat pasca panen, Pak. Di sini Bapak bisa mengakses agrek, dodos, galak, kapak. Nah, di sini alat pasca panen juga disediakan dari pihak BPDPKS, Pak. Nah, dan untuk selanjutnya itu unit pengolahan hasil. Nah, unit pengolahan hasil ini seperti pabrik kelapa sawit, Pak. Nah, seperti itu. Dan juga ada juga paket yang namanya pembuatan atau peningkatan jalan atau jalan produksi. Nah, ini bisa jalan akses ke jalan umum atau ke pelabuhan. Nah, ini juga ada paket namanya alat transportasi, Pak. Nah, di sini juga paketnya bisa berupa truk, kendaraan beroda 2. Nah, begitu juga dengan mesin pertanian seperti ekskavator, traktor, nah hingga pembentukan infrastruktur pasar. Nah, di sini juga nanti disediakan sistem jaringan, Pak. Nah, seperti begitu juga dengan kelembagaan pemasaran atau kantor koperasi juga disediakan dari pihak BPDPKS sendiri, hingga sertifikasi ISPO. Nah, kira-kira ada 9 jenis paket yang bisa Bapak Ibu akses di sini nih. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu kira-kira apa sih persyaratan dokumen pengajuan Sapras ini sendiri. Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat bahwa persyaratan yang harus dipersiapkan ini berdasarkan paketnya, Pak. Nah, misal pakai perluasan. Nah, kira-kira dokumen apa yang Bapak persiapkan nih? Nah, dokumennya itu yang bisa Bapak persiapkan seperti nah, ini pertama itu lahan yang berada di perbatasan. Luasan ini memang difokuskan untuk pasca bencana atau daerah yang tertinggal.
Nah, dan untuk pengajuannya ini sama Pak, tertinggal. Nah, dan untuk pengajuannya sama Pak, sama seperti PSR sendiri, seperti Poktan, Gapoktan, dan bisa diajukan oleh koperasi atau kelembagaan yang lainnya seperti paling sedikit 20 pekebun. Nah, dan ini juga kakak itu dijatahin Pak, itu kepalanya per kakak itu dijatah itu hanya 4 hektar. Kakak seperti itu. Itu per seperti dokumennya dibutuhkan kakak dengan PSR seperti KTP, KK, legalitas lahan, pembuatan RAB, surat keterangan lantik seperti KTP, surat itu juga surat keterangan bahwa kebun tidak dalam kawasan hutan. Nah, yang selanjutnya itu intensifikasi Pak. Pakai intensifikasi ini yang Bapak peroleh yaitu pupuk dan pestisida. Nah, di sini juga syaratnya sama, yaitu lahan yang berada dalam pasca konflik atau pasca bencana atau daerah yang tertinggal atau miskin. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri ini hampir sama. Untuk dengan paling sedikit 20 pekebun dan dengan data-data koordinat. Nah, di sini memang khusus untuk tanaman yang menghasilkan Pak. Jadi Halo Mbak Tika. ya, dengar Mbak Ulfa. Halo. Oke, agak sedikit putus-putus Mbak. Iya, saya putus-putus ya. Dengar, Iya. halo, ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Dan untuk paket selanjutnya alat transportasi ini Pak. Nah, dokumen yang Bapak persiapkan itu ya nggak jauh berbeda sebenarnya untuk persyaratan dokumennya. Cuman ini kalau untuk alat transportasi ini juga dikhususkan untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Karena ini tujuannya untuk memperlancar pengangkutan TBS seperti itu. Nah, dan untuk truk alat transportasinya ini truknya berupa kapasitas angkut 5-8 ton. Nah, kalau untuk persyaratan spesifikasinya, ini Bapak harus mempersiapkan anggota pekebun itu minimal 150 orang. Dan untuk hamparan paling kurang itu 300 hektar. Nah, kalau untuk kendaraan roda 4 atau kapasitas 1-4 ton, itu Bapak harus mempersiapkan minimal pekebun itu 75 pekebun, Pak. Dengan hamparan yang diajukan itu 150 hektar. Nah, kalau untuk mesin pertanian, pakai selanjutnya itu mesin pertanian, ini juga dikhususkan untuk tanaman yang menghasilkan, Pak. Jadi minimal tanaman itu udah harus minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, ini juga untuk persyaratannya sama. Ini diajukan oleh Poktan, Gapoktan, begitu juga koperasi. Nah, dan untuk mesin pertanian sendiri, ini ada mini hidrolik eskavator. Kalau Bapak ingin mengajukan paket ini Bapak harus mempersiapkan anggota 250 orang, Pak. Nah, dengan hamparan 500 hektar. Jika Bapak ingin mengajukan paket hidrolik eskavator mini, itu minimal 500 pekebun, Pak, dengan hamparan minimal 1.000 hektar. Nah, dan ini juga khusus tanaman yang menghasilkan, seperti itu, minimal 4 tahun. Dan untuk selanjutnya itu pembentukan infrastruktur pasar, Pak, di mana ini juga dikhususkan untuk khusus tanaman yang menghasilkan minimal 4 hektar. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu hampir sama, diajukan oleh Poktan, Gapoktan, dan koperasi. Ya, yang terakhir itu ada paket namanya sertifikasi ISPO. Ya, ini juga dikhususkan untuk tanaman yang menghasilkan. Di sini juga persyaratannya diajukan oleh Poktan, Gapoktan, begitu juga koperasi yang memiliki lahan maksimal 1.000 hektar. Dan persyaratannya hampir sama seperti KTP, KK, legalitas. Ya, oke. Selanjutnya itu saya akan membahas proses penerbitan rekomendasi teknis, sama seperti yang PSR tadi, bagaimana sih prosesnya seperti itu, Pak. Nah, di sini sesuai dengan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Ditjenbun sendiri, ini sama, Pak, sepertinya prosesnya sama untuk pengajuan PSR sendiri, nggak jauh berbeda sebenarnya, mulai dari Bapak menentukan luas lahan yang akan di pengajuan untuk program ini,
Bapak petakan dulu apa-apa yang kira-kira data-data yang harus dipersiapkan, luas lahannya berapa, paket apa yang akan Bapak ajukan sesuai potensi yang di daerah. Nah, baru nanti masuk ke proses verifikasi dari dinas juga. Nah, baru nanti setelah dinas memverifikasi, masuk ke tim verifikasi data yang di Janbun, Pak. Nah, baru masuk ke proses rekomendasi teknis, baru masuk ke proses pencairan dana. Nah, kira-kira nggak untuk pengajuan PSR maupun PSR dan sarana dan prasarana sendiri itu nggak ada perbedaan yang spesifik sih, Pak, sebenarnya. Jadi ini hampir sama untuk persyaratan pengajuannya. Nah, ya kira-kira untuk presentasi program sarana dan prasarana, kira-kira mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu terkait program sarana dan prasarana ini sendiri, atau mungkin sudah tapi kasus sama, atau bagaimana sih proses selanjutnya atau tahap pencairannya seperti apa. Ini boleh Bapak Ibu boleh bertanya kepada saya, mungkin saya bisa jawab juga. Kalau ada mungkin dipersilahkan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan terkait program sarana dan prasarana ini sendiri. Iya, baik Mbak Tika, ini ada yang mau bertanya dari Ibu siapa Ibu? Silakan perkenalkan diri, yang bernama ini Mbak Toshiba. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Kedengaran tidak? Iya, Ya. terdengar Bu. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Amina Midama dari Sulawesi Selatan. Ini saya mau tanyakan, untuk penyediaan bibit ke kelompok tani itu, apakah lembaga usaha seperti CV bisa menyediakan ini? Kebetulan di tempat saya ada 2 kecamatan yang mendapatkan program PSR. Di sana ada banyak kelompok-kelompok tani yang sedang dilengkapi CCR-nya. Mereka mendorong saya untuk penyediaan bibitnya supaya mereka ambil dari lokasi setempat dekat, biaya transportnya bisa lebih mudah menurut mereka, sehingga saya tertarik untuk penyediaan bibit ke kelompok-kelompok tani ini. Bagaimana prosedurnya untuk bisa menyediakan itu? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan sedikit jawab terkait penyediaan benih ya Bu ya. Kira-kira apakah boleh CP atau perusahaan untuk menyediakan benih ini sendiri kepada yang akan disalurkan kepada koperasi. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk peraturan bagaimana sih untuk spesifikasi harus jadi penyedia benih seperti itu. Di sini juga ada beberapa kriteria sebenarnya Bu. Dan pastikan bahwa benih atau yang Ibu salurkan ini tersertifikasi Bu, karena kan ini juga benih Ibu udah harus tersertifikasi dengan baik seperti itu. Karena kan untuk PSR sendiri kan ini harus ada jenis-jenis benihnya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk mengharuskan CV atau perusahaan ini nggak ada aturan tertentu Bu sebenarnya. Yang jelas bahwa bibit yang atau benih yang Ibu sediakan ini udah masuk dalam kriteria sertifikasi yang PSR sendiri persiapkan. Seperti itu. Oh, jadi petani boleh membeli benih dari mana saja yang terpenting tersertifikasi ya Mbak? Jadi Betul, Bu. Ya, misalnya saya akan koordinasi varietas apa yang diinginkan petani, saya mengambil benih KS Medan atau PT Sampurna. Betul. Itu. Ya, betul. Jadi selanjutnya bebas bagi petani menentukan di mana mau membeli bibit seperti itu. Prosedur. Iya, sebenarnya ini kalau untuk ini kan berdasarkan wilayah Bu sebenarnya. Misal kalau daerah Kalimantan kita kan tahu untuk kebutuhan bibitnya biasanya cocoknya dengan mutiara. Nah, seperti itu. Cuman ini yang harus paling perlu digarisbawain adalah bibit yang Ibu persiapkan ini emang sudah tersertifikasi dengan baik. Karena untuk persyaratan PSR ini sendiri harus ada jaminan bahwa benih atau penyedia atau penangkap ini harus menyediakan bibit yang disalurkan ini udah harus tersertifikasi seperti itu Bu. Kalau Ibu pengen mau ngambil dari PPKS Medan dari ini juga nggak apa-apa, yang jelas dia tersertifikasi dengan baik seperti itu Bu. Iya.
Jadi tinggal urusannya saya untuk proses sertifikasinya dengan melibatkan tentunya dari Dinas Betul. Perkebunan Provinsi untuk melakukan sertifikasi. Setelah bibitnya disertifikasi itu sudah boleh disalurkan ke petani, begitu ya Bu? Iya, betul. Betul, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Ya. Boleh dengan Bapak siapa? Saya Daru Seto dari Wido Agam. Penangkar benih kelapa sawit dari Sumatera Barat. Iya, Pak. Yang mau saya tanyakan tentang Sapras ini, Pak Tika. Ya, silakan Pak. Jadi di kabupaten saya, ya. Dharmasraya ini termasuk ditunjuk untuk membuat PKS, pabrik kelapa sawit, melalui program Sapras. Ya. Melalui program Sapras dengan kapasitas 30 ton. Kami ditunjuk di sini ada KUD yang berjalan bagus. Maksudnya artinya apa? KUD ini udah bagus perjalanan, track recordnya udah bagus dari tahun ke tahun. Akhirnya ada 6.000 hektar yang akan menyuplai bahan baku ke PKS tersebut. Cuman karena di Kabupaten Dharmasraya ini masih ada 6.000 hektar lagi yang mau dilakukan PSR. Dan rencana kami 6.000 hektar ini memang belum ada KUD, tapi apakah bisa diajukan dana Sapras untuk pembuatan PKS, tapi Gapoktan tersebut belum bagus sistem manajemennya seperti KUD yang sebelah, atau masih kelompok-kelompok tani gitu. Apa mengajukan apa syarat-syaratnya untuk membuat pabrik kelapa sawit tersebut? Seperti itu. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini terkait pembuatan PKS ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk persyaratan yang Bapak sampaikan tadi, seperti yang slide yang sudah saya sampaikan, bahwa ini kan ada juga paket namanya, yaitu paket pembentukan PKS, pembuatan pabrik kelapa sawit. Nah, di sini kalau untuk pengajuannya seperti Bapak sampaikan, ada 6.000 hektar ya Pak ya, yang belum punya kelompok tani atau KUD, atau track record-nya belum baik, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini kan bisa dibentuk Pak sebenarnya. Walaupun dia track record-nya belum baik ataupun belum ada, ini kan tinggal kita bentuk aja. Mau dia koperasi, mau dia poktan atau gak poktan, nggak apa-apa Pak, bentuk aja dulu kelembagaannya Pak. Nah, baru dari situ bisa untuk mengajukan seperti itu. Karena untuk persyaratannya ya ini harus diajukan oleh poktan, gak poktan, atau koperasi. Nah, kalau Bapak ingin mengajukan untuk paket berarti kan sebenarnya Bapak tinggal buat aja proposalnya, bentuk koperasinya, ajukan saja seperti itu Pak, persiapkan datanya, udah seperti itu aja gitu. Kalau Bapak mengajukan tanpa koperasi atau kelompok tani nggak bisa Pak, karena ini harus diajukan oleh kelembagaan atau kelompok tani seperti itu. Mungkin boleh dibentuk dulu Pak kelompok taninya atau koperasi lah supaya lebih kuat Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Bapak Ibu boleh ditanyakan Pak. Boleh bertanya? Boleh Bu, boleh. Persilakan Bu. Ya, boleh Bu. Di tempat saya ada 2 kecamatan yang memang lagi bersamaan mau replanting, sedang penyiapan kelompoknya, tapi belum ada koperasi khusus untuk petani-petani sawit ini.
apakah bisa diinisiasi untuk bentuk kelompok baru, kemudian penyediaan sarana prasarananya nanti bisa melalui koperasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ini yang udah direplan. Ya Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini yang Halo, bisa dengar suara saya Bu? Ya, keputus tadi. Ya. Oke, siap. Makasih. Bu, ini yang di replanting ini sebelumnya udah punya kelompok tani atau koperasi, poktan atau seperti apa? Udah punya? Sudah punya kelompok-kelompok tani, tapi belum terorganisir dalam satu koperasi. Apakah bisa kita bentuk koperasi baru untuk menghimpun semua ini kelompok-kelompok tani sehingga penyediaan sarana prasarananya itu bisa lebih mudah, termasuk nantinya pemasarannya bisa satu pintu, mungkin seperti itu, Mbak. Ya, saya kira sih nggak perlu dibentuk lagi, Bu, karena kan ini nggak harus koperasi, nggak harus poktan. Ini kan bisa salah satunya, bisa kelompok tani, bisa koperasi, atau kalau Ibu ingin lebih kuat, lebih berbadan hukum, ya bentuk koperasi. Tapi kalau Ibu harus ngebentuk suatu kelembagaan lain, saya kira sih nggak perlu, Bu, seperti itu. Iya, ya. Terima kasih. Ya, kira-kira seperti Ibu. Terima kasih. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, boleh dipersilakan. Saya bertanya, Mbak Tika. Ya, silakan Pak. Begini, yang mau saya tanyakan gini. Jadi ada umur sawit, memang di kabupaten saya ini umur sawitnya udah 30 tahun, 25 tahun, tapi memang udah kita replanting sebanyak 6.000 hektar. Ya. Cuman ada lagi sawit yang baru berumur 18 tahun. Ya. Yang mau saya tanyakan, saya kan otomatis nunggu sampai umur 20 tahun. Ya. Betul kan? Ini apakah misalnya saya 25 tahun lagi itu apakah masih ada program PSR untuk berapa tahun lagi, atau apa bisa diajukan dari sekarang gitu? Maksud saya itu Pak Tika. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa Pak, kalau untuk replanting ini sendiri kan sebenarnya nggak harus menunggu umur 30, 25. Ini kan kalau untuk replanting ini sendiri kan juga dikhususkan untuk masyarakat yang awalnya salah dalam membeli benih, dan ini yang mengakibatkan yang nantinya nggak produktif seperti itu Pak. Jadi replanting ini kalau Bapak umur tanamannya 18 tahun, boleh saja Pak, nggak masalah. Bapak nggak harus menunggu untuk tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Ini kan nggak harus dikhususkan untuk tanaman yang harus 25 tahun, itu kan maksimal, kan seperti itu. Tapi kalau untuk minimal pengajuan replantingnya itu 7 tahun juga udah bisa Bapak replanting sebenarnya. Kira-kira selanjutnya saya juga kurang tahu ini program masih ada atau enggak, cuman ya, kalau Bapak minta saran saya, kalau untuk sekarang juga Bapak bisa mereplanting seperti itu, nggak harus Bapak menunggu tahun-tahun selanjutnya. Karena untuk persyaratan replanting ini sendiri ya nggak harus menunggu 20 tahun, 18 tahun pun bisa Bapak replanting, 10 tahun pun bisa Bapak replanting. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, tapi kan maksudnya jangka waktunya, misalnya saya ajukan sekarang, apa bisa nunggu agak 34 tahun lagi itu atau gitu? Bisa apa? Kalau mau menunggu ya bisa saja Pak gitu. Cuman kan lihat lahannya dulu Pak, lihat tanaman Bapak, tanaman umurnya berapa sih gitu kan? Atau sebelumnya udah pernah tahap replanting. Nah, Bapak ini harus dengan lahan yang berbeda lagi seperti itu Pak. Tapi kalau Bapak punya lahan misalnya umurnya 10 tahun, Bapak ya ajukan saja, lakukan saja Pak seperti itu. Bapak nggak harus nunggu tahun-tahun selanjutnya gitu. Maksudnya gini, dananya saya simpan dulu, baru nanti tahun baru saya untuk pembelian bibit, untuk chipping gitu loh. Oh, kalau itu nggak bisa Pak, kalau gitu nggak bisa. Karena kan dia itu kan ada regulasi-regulasinya Pak, kapan untuk tumbang serempak ya, kapan proses ininya semua kan ada gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Itu udah sama Pak. Ya, begitulah. Ya. Ya, kira-kira Bapak Ibu ditanyakan lagi?
Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait program peremajaan sawit atau program sarana dan prasarana, boleh ditanyakan. Kira-kira masih ada? Ya, Bu, kalau misalnya ini Iya, Bu. nanti dalam proses penyiapan kelompok tani termasuk sarana prasarananya, kami ada kendala, apakah boleh konsultasi lebih lanjut dengan Ibu? Boleh, Bu. Dipersilakan dengan senang hati, Bu. Ya, kontak saya nanti, Ibu boleh konsultasi, boleh kalau ada yang mau ditanya, gitu juga dengan Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanya, kira-kira terkait pengajuan, terkait data-data, dokumen, atau Bapak ini pengen lihat nih, sebelumnya udah ada pengajuan, tapi nggak tahu nih jauhnya udah seperti apa, nanti bisa juga saya cek juga nanti melalui website online kita, nanti bisa saya cek juga, bisa saya bantu. Boleh Bu, kalau Ibu mau konsultasi, boleh, nanti saya persilakan. Sama-sama Ibu, sama-sama. Ya, kira-kira Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, boleh dipertanyakan. Ini bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Oke, mungkin sebelum diskusinya ditutup, ada lagi pertanyaan. Bapak Ibu silakan. Oke, Ya, nggak ada lagi ya Bu ya pertanyaan ya. Udah. Ini Pak Herman Nyilindung, mungkin ada pertanyaan Pak Herman? Sudah Bu, terima kasih. Oke, siap. Oke, Pak Pedro Siagian Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Ada ini Bu. Nggak ada Pak ya? Oh ya, boleh Pak. Untuk pengajuan PSR ini diajukan tahun ini, realisasinya bisa nggak tahun ini? Kalau untuk PSR sendiri, Pak, ini realisasinya mungkin cepat, Pak. Apalagi Bapak pengajuannya secara online. Ini mungkin hanya membutuhkan waktu 3 bulan, Pak. Ini biasanya kalau, ini kan tergantung dari kelengkapan data Bapak. Seperti KTP, KK yang Bapak persiapkan, kira-kira ini udah masuk atau benar nggak gitu. Kalau udah masuk, udah data sudah lengkap semuanya, saya kira prosesnya hanya memakan 2 bulan saja, Pak. Apalagi ini untuk proses pengajuan online sendiri, ini mungkin lebih gitu. Karena sebelumnya juga ada yang baru saya tangani juga. Ini hanya 3 bulan aja Pak, udah cair gitu. Ini tergantung dokumen-dokumen Bapak. Bapak persiapkannya dengan cepat atau tidak. Kira-kira hanya seperti itu Pak. Kalau untuk prosesnya, kalau Bapak ingin mengajukan tahun ini ya baik Pak. Justru ini kan juga anggarannya masih ada Pak. Jadi ajukan aja Pak cepatnya. Ini prosesnya nggak lama kok sebenarnya. Gitu. Kira-kira gitu Pak Prendro. Ya. Ya. Oke. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan atau masih ada Bapak Ibu sebelum diskusi ini ditutup mungkin? Iya, boleh. Saya mau tanya Mbak Tika. Oke, silakan. Silakan Pak. Untuk Ya, Pak. luasan yang terpisah boleh nggak ya? Misalnya satu di kecamatan A, satu kecamatan B gitu ya, tidak terkonsentrasi di suatu tempat gitu. Boleh nggak ya? Oke Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Untuk lokasi terpisah boleh atau enggak? Nah ini tergantung kejauhannya Pak. Karena untuk program ini sendiri itu maksimal hamparan 10 kilo Pak. Nah kira-kira ini dari satu desa atau ke desa yang lain, ini lebih dari 10 kilo enggak gitu Pak? Kalau lebih itu nggak bisa Pak. Tapi kalau dalam belum lebih dari 10 kilo atau hanya 1 kilo, 2 kilo itu boleh, nggak apa-apa. Baik itu program peremajaan sawit, baik itu program sarana dan prasarana. Maksimal 10 hektar Pak hamparannya. 10 kilo maksud saya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Kalau antar koperasi misalnya, satu anggota koperasi A, satu anggota koperasi B. Nah, mereka ini pingin ikut tapi tidak mencukupi luasan yang ditentukan begitu. Sehingga mereka bergabung gitu kan. Ini apakah harus satu pengelolaan atau dua-duanya maju gitu loh? Ini hanya gini Pak, kalau untuk program PSR sendiri, ini kan jatahnya udah jelas Pak, 4 hektar per kakak.
Jadi kalau dia udah dapat 4 hektar, walaupun dia di koperasi yang berbeda, ini kan jatahnya belum memenuhi, Pak. Gitu. Walaupun dia masuk dalam koperasi 1 dan masuk dalam koperasi 2, walaupun ini kan dia masih 2 hektar. Sebenarnya 4 hektar ini maksimal, Pak. Kalau dia punya lahan 2 hektar ya nggak apa-apa gitu. Kalau dia punya lahan 1 hektar nggak apa-apa juga gitu, Pak. Karena 4 hektar ini kan maksimal, Pak. Gitu. Ya. Ini Tapi menurut saya, ini kan bagaimana, harus Pak? ada kelembagaan yang bisa mengkoordinir gitu ya. Betul. Nah, satu keanggotaan koperasi A. Nah, yang mau memajukan ini adalah koperasi B. Boleh nggak koperasi B mengambil anggota A ini untuk ikut bersama-sama koperasi B? Oh, kalau gitu nggak bisa, Pak. Karena kan dia beda koperasi, Pak. Udah Ya, beda. gitu. Iya, nggak bisa. Karena kan dia harus dalam satu koperasi, hanya satu kelembagaan, Pak. Gitu. Oke. Ya. Makasih, Mbak Kira-kira, Tika. iya, sama-sama, Pak. Ya, oke. Ya, kira-kira Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Oke, nampaknya sudah Mbak Tika. Oke, kalau gitu mungkin bisa ditutup aja Mbak Ulfa. Kalau mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi, boleh ditutup aja. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Untuk Mbak Ulfa. Oh ya, halo Pendra. Oke, silakan ada Pak Pendra. Kan. Oke, ya terima kasih Mbak Tika ya. Ini bagus sekali tadi paparan arahannya. Mungkin saya hanya menambahkan aja ya. Barangkali apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak ya, kalau informasi tadi sudah disampaikan oleh Tika ya sudah sangat detail. Mungkin saya lebih memberikan kita perspektif Bapak dan Ibu ya. Jadi kegiatan PSR dan Sapras ini sebenarnya satu bukti lah ya bahwa pemerintah itu memberikan perhatian yang luar biasa buat petani kelapa sawit ya. Nah, itu setiap tahun ini saja sudah teralokasi kurang lebih sekitar 5 triliun untuk PSR. Kemudian kegiatan Sapras itu diperkirakan mungkin 1 triliun ya. Cuman sementara ini kabarnya sih 250 M yang sudah terplot, tapi kemungkinan bisa di-up sampai 1 triliun. Nah, hanya yang mau kami sampaikan begini Bapak dan Ibu ya, bahwa saat ini kita melihat ya akses atau pemanfaatan dari program ini masih sangat rendah ya. Satu contoh misalnya PSR itu hanya rata-rata penyerapannya kurang dari 50%. Gitu ya. Kurang dari 50%. Jadi artinya ini masih sangat sedikit sekali begitu ya. Masih sangat sedikit sekali. Sapras juga, bahkan Sapras itu sama sekali banyak yang saya tahu belum ya, umumnya belum pada tahu lah ya. Jadi jangankan kita membayangkan sudah berapa terrealisasi, barangkali pun banyak yang tidak paham tentang program ini. Nah, kemudian di PSR ini pun yang saya perhatikan ini masih hanya menjangkau plasma. Ya, plasma itu berdasarkan data yang ada di Janbon itu hanya 900.000. Sementara potensi swadaya itu ada sekitar 4 juta dan potensi replanting swadaya itu 2 juta. Gitu ya. Nah, 2 juta ini Bapak dan Ibu itu tidak terkoordinir karena umumnya swadaya ini ada yang tidak punya koperasi, ada yang tidak punya kelompok. Nah, lalu bagaimana kita melihat ini? Saya terus terang Bapak dan Ibu, buat saya ya, buat kami, terutama saya jadi pemerintah. Bagi pengusaha ya, lihatlah ini sebagai bisnis. Seperti tadi Bu Aminah, mau jadi penangkar, ayo bikin bibit Bu, karena bibit ini luar biasa, kebutuhan 2 juta. Yang punya pupuk, ayo manfaatkan ini untuk jual pupuk, apalagi tidak tender. Yang punya pestisida, ayo tawarkan barang kalian gitu ya. Atau yang punya perusahaan, manfaatkan ini untuk membina plasma atau membina petani-petani swadaya dikoordinir supaya nanti bisa menjadi mitra. Yang punya alat berat, jual alat berat. Yang punya mesin, jual mesin. Yang punya keahlian membuat PKS atau punya jaringan pemetaan PKS, tawarkan PKS. Tapi ada syaratnya Bapak dan Ibu sekalian, agar ini bisa memberikan manfaat. Ya, kita harus berstrategi. Apa strateginya? Ya, jadi buat Bapak dan Ibu yang punya sawit, bibit, jangan hanya jual bibit, Bu. Jangan cari petani yang sudah punya uang. Carilah petani yang belum tahu sama sekali program ini. Kalau perlu bentuk koperasinya, bantu mereka mengakses. Otomatis Bu, karena mereka itu sudah dibantu, nggak mungkin mereka akan berpaling begitu. Karena tidak ada tender. Buat perusahaan inti yang ingin katakanlah benihnya disalurkan atau ingin mengerjakan ya, atau ingin mengerjakan kegiatan replanting di ini,
Bantu petaninya, Pak. Bantu mereka untuk mengakses program ini. Ya, buat Bapak dan Ibu ya. Bahkan saya bilang, broker pun bisa hidup, Pak. Broker bisa hidup. Saya bilang, saya bisa jamin broker bisa hidup dengan program. Bagaimana caranya? Kalau Bapak di daerah Bapak itu ada petani yang tidak punya kelembagaan, bentuk koperasi, suruh mereka masuk ke koperasi. Simpel kan? Bikinkan koperasi. Bayangkan Bapak bikin koperasi, kemudian suruh mereka bergabung ke koperasi, bahkan mereka harus bayar iuran. Setelah itu usulkan atas nama koperasi. Gitu. Dan nanti apa? Bapak mengkoordinir pengadaannya, bisa pupuknya, pestisidanya, bahkan bibitnya. Bapak tidak perlu modal, hanya membangun sistem, itu pun bisa. Ya, kalau saya sebagai pemerintah tidak ada masalah. Buat Bapak dan Ibu yang memanfaatkan program untuk mencari keuntungan, silahkan. Asalkan tadi tetap outputnya bahwa kita akan membantu petani memanfaatkan program ini sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, Bapak dan Ibu, ini 5 triliun tidak terserap. Setiap tahun itu kita, sampai tahun ini, kita baru menyalurkan hanya 200.000 hektar. Sementara target kita setiap tahun 180.000 hektar. Selama dari tahun 2016 kita 2016 kita baru 200.000 hektar, Pak. Sangat sedikit. Jadi itu ini harapan saya begini Bapak Ibu ya. Tadi mungkin Tika nanti bisa bantu Bapak Ibu ya, yang baik itu yang mau mengusul. Nanti Tika ini bisa membantu Bapak mulai dari cara pengusulan, membuat dokumen, kemudian memitrakan ya, sampai nanti dia bantu Bapak buat koperasi begitu. Bahkan nanti koperasinya pun bisa kita datangkan bantuan, bahkan nanti kalau sudah dapat PS dapat bantuan lain. Tapi yang kami butuhkan dari Bapak Ibu adalah ayo nih semua jadi calo, Pak. Saya tantang Bapak jadi calo semua ini, harus jadi calo, Pak. Ini untuk kegiatan ini sangat dibutuhkan calo. Broker bukan untuk jual barang, Pak. Bukan kita memaksa Bapak untuk jual barang, tapi membantu petani yang tidak paham. Ayo kita bantu bikinkan koperasinya, bikinkan kelompok taninya. Kemudian setelah itu bantu mereka untuk memposting datanya, membuat usulannya. Bapak lakukan itu, dan itu tidak perlu modal, Pak, karena hanya dari online. Nanti Tika bisa bantu. Nah, setelah nanti sukses, barulah Bapak menikmati. Ya, mungkin gambaran aja, Pak. Gambaran aja. Ini sedikit lagi strategi sebelum ditutup. Bibit, Pak, itu keuntungannya per batang itu bisa sampai 15.000. Coba, ini kita biar ini Bapak-bapak yang pengen jadi broker, biar punya hitung-hitungan bisnis. Bibit itu 15.000 margin, Pak. Sementara begitu Bapak nanti mengusulkan pembibitan, itu bisa ditarik 30%, Pak. Pada saat bibit belum disalur, ketika Bapak ada MOU, Bapak boleh tarik 30%. Coba kurang enak apa? Kemudian pupuk itu marginnya bisa 1.000 sampai 2.000. Kalau Bapak mengkoordinir, kemudian bekerja sama dengan pabrikan. Harga per sak itu di lapangan, Pak, di kota-kotaan itu bisa 10.000. Sementara di pabrik itu 7.000, Pak. Margin 3.000, pengiriman 500 perak. Broker dapat 2.000, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Kemudian pestisida itu bisa dapat antara 100 sampai 50.000. Belum lagi kita mengkoordinir tanaman sela, Pak. Ada jagung. Jagung itu nanti setelah hasilnya kita bisa jual, itu bisa dapat keuntungan. Gitu. Jadi ini broker untung, Pak. Broker untung. Nah, hanya cuman bukan broker yang ini, Pak, ya Bapak, dan bukan broker yang main-main kekuatan, datang bupati, minta dukungan dari pejabat-pejabat, bukan itu, Pak. Broker yang membantu petani, Pak. Bantulah petani mengakses, bantu mereka menyusun dokumen, bantu mereka memposting data. Itulah yang kami harapkan Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap kita tahun ini targetkan 180.000 sudah ada, Pak. Duitnya sudah ada 5 triliun, Sapras itu 1 triliun. Nah, untuk Sapras, Pak, di sini adalah butuhnya adalah kreativitas. Bapak, ini saya bilang, ini kita jadi broker, Pak. Mari kita bayangkan Bapak punya lahan petani 1.000 hektar. Kalau saya cerdas, Pak, saya langsung pikir, oh 1.000 hektar. Saya mau bikin yang sebagiannya intensifikasi. Yang 1.000-nya saya pakai untuk bikin PKS. Saya pakai yang 1.000-nya itu untuk alat angkut. Karena di dalam Sapras ini, Pak, tidak ada batasan, Pak, berapa kali dapat bantuan. Tidak ada batasan, Pak. Jadi Bapak dengan modal 1.000 hektar, Bapak bisa PKS, bisa truk angkut, bisa alat pertanian, bisa traktor, bisa segala macam. Bayangkan, Pak, apa tidak enaknya. Nah, hanya catatan, Pak. Ini saya kasih lagi broker nih, Pak. Ini tidak uang itu tidak diserahkan ke Bapak, itu diserahkan kepada mitra. Tapi broker, Pak, bisa bekerja sama dengan mitra. Kan gitu. Karena di dalam pengusul Sapras ini nanti mitra itu sudah ditunjuk, Pak. Nah, jadi Sapras ini, Pak, adalah kreativitas.
Jadi ketika Bapak sudah, nah cuman tadi Bapak harus punya lahan 1.000 hektar, Bapak harus berkooperasi, Bapak harus punya data petani 1.000 hektar, supaya dengan 1.000 inilah Bapak bisa mengakses bantuan macam-macam, mau PKS, mau buat kantor, mau bikin wifi, mau beli truk angkut, mau beli traktor, coba Pak. Dengan modal 1.000 hektar Bapak bisa membuat apa-apa. Kalau broker ini Pak sudah happy nih Pak. Tanpa modal dengkul Pak, modal semangat, modal mau melayani masyarakat sama kreativitas Pak. Itu. Jadi itu maksud saya Pak. Jadi saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk jadi broker se-Indonesia Pak. Menjadi calo-calo se-Indonesia, silahkan Pak. Asal calo untuk kebaikan Pak ya. Jangan calo untuk memaksakan kita ngejual barang ke petani, kemudian menggunakan kekuatan tak pakai polisi lah, kejaksaan. Bukan itu Pak yang saya harapkan. Ya, tapi kita menjadi broker untuk membantu petani untuk bisa mengakses programnya sebanyak-banyaknya, karena memang uang ini untuk petani, dan petani itu tidak ada yang membantu Pak. Kalau bukan Bapak siapa lagi, ya. Dan kalau Bapak membantu Bapak untung, ya itu rezeki yang halal Pak, bukan korupsi. Itu halal banget dan itu yang cerdas. Jadi kalau Bapak bisa mendapatkan keuntungan Pak 1 miliar tahun ini dari program ini, saya tidak bilang itu jahat, itu berarti cerdas. Tapi kalau yang tidak, yang ikut rapat ini Pak, yang tidak bisa menikmati keuntungan sedikit pun berarti tidak cerdas. Itu aja lah yang mau saya katakan Bapak Ibu. Jadi silakan jadi broker. Saya tunggu aksinya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti Tika akan membantu semua proses mulai dari awal bahkan sampai nanti pencairan. Oke, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah informasi yang disampaikan oleh tadi Mbak Tika. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra Sipayung sebagai pimpinan juga di Gamal Institute. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung maupun yang baru bergabung ya. Untuk materi sendiri mungkin bisa didapatkan melalui Mbak Syasha. Nanti bisa silahkan Bapak Ibu hubungi Mbak Syasha. Dan juga untuk kontaknya pemateri kita yaitu Mbak Tika Bukit. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya Eva dan Mbak Tika juga maupun tim Gamal Institute lainnya izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mbak Ulfa.